Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa qurubatihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nafas sampai saat ini, di malam hari ini, di Lailatul Ahad, di hari Sabtu malam Minggu, Allah masih memberikan kita rezeki sehat afiat insyaallah. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ya Sarifuddin mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Kang Farid, Mang Anda, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, amin, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua, lelaki perempuan, jamaah Majelis Baitur Rahman, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hati, Allah golongkan daripada golongan orang yang ahli zikir, yang ahli ibadah, ahli sholawah selalu. Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan huwa nabiyukum. Jadi Rasul SAW itu nabi kita. Wa rasulikum, dan Nabi SAW ini rasul kita. Nabi ini orang pilihan Allah. Kalau kita umat aulia, ada aulia, orang yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul itu yang diutus. Sudah Nabi ini pilihan dan Nabi diutus. Zaman Rasulullah SAW ini lahir, dikatakan itu ibarat bintang ini menari, bintang bahagia, bulan bersinar di malam hari itu, di tengah malam, fi waktu syahar, yaumu atsnin, hari Senin. Dikatakan kita salawat ke Nabi Muhammad SAW ini perintah Allah yang wajib hukumnya, sampai dikatakan seperti itu. Kita terus dikatakan mengimani dia Rasul ini wajib. Ya, termasuk itu al-bayan, ya, keimanan yang ketika di zaman Rasulullah hidup, Nabi wafat, sampai akhir zaman yang dikatakan Rasul khatamun Nabi, Nabi penutup. Ya, dikatakan Nabi ini luar biasa Rasulullah, huwa basyarun lakal basyar. Manusia tapi bukan manusia biasa Rasulullah. Pernah bulan itu dibelah Rasul, pernah bulan itu jatuh ke tangan Nabi. Itu bulan yang besar di langit, bulan yang terlihat terang di malam purnama 15 Hijriah itu, pernah ia jatuh ke tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di genggaman Rasul. Dibawanya Nabi SAW ini Al-Quran Al-Karim. Al-Quran, kitab kita umat muslim, tuntunan kita yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallah al-Islam. Terus dibawa Rasul agama. Kebesaran Nabi Muhammad SAW ini, Nabi dikatakan Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Terus Nabi penghulu daripada Nabi-Nabi Allah dan Rasul Allah. Utusan yang terhebat Nabi Muhammad SAW. Dan karena Rasul kita ini Nabi terhebat, ya insya Allah kita umat terhebat. Bagaimana cara kita menjadi orang yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala? Dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, di antara kita untuk melihat
bagaimana Allah kasih kepada kita, bagaimana Allah memberikan kita keselamatan itu, al-Islam, ad-din, agama itu, dengan kita mengikuti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Orang yang akan senang hati, orang yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, begitu dikatakan beliau ini yuqaulu lahu ujubatuz zaman. Ya, karena namanya Muhammad. Karena nama Muhammad dikatakan beliau menjadi orang yang besar, dan namanya pun besar karena seorang yang besar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan banyak ada Kiai Soleh Darat, ya, Kiai Muhammad Soleh, ya, itu juga dari nama Muhammad. Banyak, hanya dari nama itu diantara kebesaran Rasulullah, apa yang berhubungan dengan Rasul menjadi mulia. Ya, qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Allah katakan segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, habaib, zuriyah Nabi Muhammad, dia menjadi mulia karena keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang akan melihat sesuatu menjadi pandangan itu rahmat daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan alim kita menyebut nama Rasul 10 kali ini ada keutamaannya, ada fadilahnya. Apa solawat, ya. Karena apa? Karena ini Rasul SAW ini asbab segala sesuatu Allah jadikan. Dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Ad-Diba radhiyallahu an, Al-Hafidh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini mengatakan bahwasanya Allah jadikan Nabi Muhammad dulu berbentuk nur sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, qabla yakhluqa Adam. Setelah itu Allah jadikan seluruh alam semesta ini dari sepertiga cahaya Nabi. Dikatakan Allah pertama buat ini malaikat, terus Allah buat itu bangsa jin, ya. Terus Allah buat kita manusia, terus Allah buat itu tanaman dan tumbuhan untuk makan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," untuk kita menyembah Allah? Karena aturan Nabi Muhammad SAW. Karena perintah salat ketika Rasul Isra Mi'raj, ketika Nabi Allah khabarkan akan perintah salat untuk kita kerjakan perintah salat yang Allah perintahkan. Apa perintah-perintah itu kepada siapa? Perintah-perintah itu kepada Rasul. Memang yang membawa risalah an-nubuwah, yang membawa segala aturan untuk kehidupan kita manusia di dunia ini. Orang terus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adakan utusan. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu." Kebahagiaan itu lantaran Nabi Muhammad SAW, pemberian Allah. Kebahagiaan hati ini kenapa? Karena orang mengikuti ittiba, menjadi tabiatnya mengikuti Rasulullah SAW. Orang akan menjadi baik, akan menjauhi perkara yang haram, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Enggak cukup dengan amar ma'ruf aja, ya, harus nahi mungkar. Harus kita itu mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan zalim, perbuatan ingkar, ya. Harus menjadi satu keinginan, menjadi satu menuju ke agama yang satu, nabi yang satu, Tuhan yang satu, kitab yang satu. Inna dina indallah al-Islam. Allah katakan orang akan di akhirat nanti susah di siratal mustaqim, dan bahkan terus ia melihat orang-orang yang mudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di dunia kurang dia nahi mungkar. Dia hanya nyuruh orang untuk berbuat baik, tapi enggak ada dia melakukan perbuatan baik. Nauzubillah min dzalik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah titipkan di diri Rasul SAW ini aturan-aturan untuk kita taati. Ya, Allah katakan wa ati'ur rasul, dan terus kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan itu neraka jahanam? Untuk kekekalan kita manusia ini yang dinas ditentukan bahwasanya akan menghuninya. Khalidina fiha abada dikatakan. Karena sudah Allah beritahu, sudah Allah khabarkan, jangan dustakan Nabi Muhammad, jangan kita dustakan aturan Nabi Muhammad, jangan kita jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW. Orang akan mendapatkan kerugian. Di antara kebesaran Rasul SAW ini, orang yang menjauh dari Rasul gak akan selamat.
Jadi alhamdulillah kita beruntung. Yang pandai bersyukur, yang selalu bersolawat ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang mendapatkan surga? Karena selama di dunia mengerjakan sholat, ngerti tata cara wudhunya, tertib wudhunya, tertib ketika tumakninah mengerjakan sholatnya dan dalam berwudhunya, dan ngerti bahwasanya ini aturan, nggak bisa sembarangan, harus betul-betul diperhatikan. Karena memperhatikan aja kita dapat berkah, dapat kuat akal. Man dalla bi khairan yufaqihu fid din, Allah katakan. Kenapa orang itu pandai agama? Karena Allah ridhoi. Kenapa orang itu Allah kehendaki? Nah, yang kita cari itu, kenapa orang itu Allah kehendaki? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini yang hidup di hati kita. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan Allah akan cinta kepada kita yang menghidupkan sunnah nawafil, dikatakan. Nawafil ini dikatakan apa yang berhubungan dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Syahadat kita mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan, ya, dan Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, maka dikatakan terus seorang itu ngerti bahwa ia telah mengerti Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini keyakinan tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, asal muasal segala sebab. Nah, kita melakukan perkara yang haram akan dihisab. Kita melakukan perbuatan yang halal, yang wajib, akan ada hisabnya. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita ini untuk mempertanggungjawabkan amal kita nanti di akhirat. Dengan apa akan terselamatkan kita ini? Dengan kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini, sekali orang salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu dosa dia langsung Allah hancur leburkan. Satu kali salawat. Dan langsung Allah berikan 10 kebaikan. Allah angkat itu dosa itu 10, ya. Jadi kelewat orang ini luar biasa dicinta Allah. Dan Allah beri derajah itu 10, ya, kemuliaan. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ini dia bukan manusia biasa. Bisa kita mengikuti selain Rasulullah? Nggak bisa. Karena semua mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Nuh alaihi salam, di zaman itu kapal Nabi Allah Nuh ini Allah buat itu berlayar, seluruh dunia ini dihantam banjir. Begitu itu kebesaran Nabi. Kok bisa begitu, Bib? Ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar itu api, karena Nabi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim itu selamat. Kok bisa begitu, Bib? Nah, dikatakan alim al-ulama bahwasanya semua mukjizat Rasul Allah itu ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi SAW, kalau Rasul kata Nabi, laulaka al-habib lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai kekasihku, Allah mengulang itu 3 kali. Lama khalaqtu aflak. Allah nggak akan jadikan seluruh bumi dan seisinya ini. Jadi segala sesuatu kita melihat, yang kita lihat ini bagaimana kita melihat kebesaran Nabi, begitu kita sampai kepada fitrah kita ngerti bahwa ini Rasulullah SAW, Allah akan berikan kebaikan. Di saat kita ngerti bahwasanya salat ini untuk mengikuti Rasulullah, untuk kita mengikuti Rasulullah. Nah, kenapa salat ini kita mengikuti Rasulullah? Untuk kita mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Jadi bukan kita dari Allah, enggak. Semua karena sebab Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita ngerti terus hidup, akan ketemu mati. Begitu mati ini apa cukup bekal selama kita hidup? Dengan kita mengagungkan Nabi Muhammad, ya, membaca maulid Nabi Muhammad Simtud Durar, ba'da duha dibaca sendirian. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa sadiqil musaddaq. Dibaca itu waktu ba'da duha, itu luar biasa. Dan orang yang baca maulid Nabi ini disanding Rasulullah ketika baca. Baca sekali, baca 2 kali. Nanti di akhirat nanti begitu ditanya munkar nakir,
Wahai malaikat Munkar Nakir, aku di dunia pernah membaca maulid Nabi. Dan Rasul SAW pantang, nggak kayak iblis. Rasulullah SAW ini siddiq, luar biasa Rasulullah. Al-Amin, gelar Rasul SAW. Jadi Nabi akan memberikan pertolongan. Nah, dan juga hanya Nabi satu-satunya Rasul, satu-satunya makhluk Allah yang memberikan syafaat kepada kita. Di antara kebesaran Rasulullah SAW ini, satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat. Nah, pertolongan ini apa? Hati-hati kalau pertolongan kita dosa kecil, ya apa wajar ya. Tapi kalau dosa yang besar, kan alhamdulillah ya diberi syafaat Rasulullah SAW. Nah, kalau kita beruntung karena apa? Banyak baca maulid Nabi Muhammad SAW ini, orang akan mendapatkan fadilatus sunnah. Dia di sana duduk dengan apa? Dengan khusyuk, nggak ngerokok kalau baca maulid. Kalau baca maulid ini nggak boleh ngerokok, haram ya. Kenapa? Karena sama kayak kita apa duduk dalam masjid nggak boleh ngerokok. Kalau di musola nggak apa-apa ya. Nah, kenapa? Karena dikatakan musola ini tempat sholat. Ya, kalau masjid Baitullah, rumahnya Allah. Lah begitu juga di saat kita masuk ke alam Rasul. Di saat kita melihat bagaimana kita menanggapi Nabi Muhammad SAW. Karena keyakinan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah baca maulid Nabi Muhammad. Karena kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Nah, karena kita mendapat pertolongan ini harus dengan adab. Nggak ada yang makruh. Pakai wangi-wangian. Itu malaikat dibakar gahru. Dibakar gahru ini malaikat itu datang, itu malaikat mendengar bacaan-bacaan di sana ya, dari bacaan maulidnya, dari wangi-wangian itu untuk kita menghormati malaikat yang menyaksikan di mana majelis ilmu, di sana malaikat menyaksikan. Begitulah itu di antara kebesaran Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad, di mana disebut nama Nabi Muhammad, Allah beri keberkahan di tempat yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, di mana tempat nggak ada nama Muhammad, nggak ada nama Rasulullah, tempat itu dihukumi fuqaha najis. Tempat itu dihukumi najis. Bayangkan. Makanya kalau kita bersuci, Kiai Sarifuddin tadi bilang untuk kita mengerjakan sholat, ya, setiap gerakan kita itu mendapatkan keberkahan, ya sunnah juga. Ada sunnah, termasuk khusyuk tumakninah ini, itu luar biasa. Ya. Termasuk bagaimana hukum fardunya sholat ini luar biasa. Yang fardu ke kita, fardu di Rasul. Ya, tapi yang sunnah di Nabi, Nabi wajibkan. Itu beda juga Nabi SAW dalam beribadah nggak sama seperti kita. Siapapun kita, dia Rasul SAW itu mempunyai keutamaan dalam ibadah jauh daripada kita. Lebih daripada kita. Al-Imamul Arifin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara al-arif billah, wali-walinya Allah, Wais Al-Qarni, di zaman Rasulullah hidup. Dari sebelumnya lagi, dari mulai di zaman Siti Maryam, dari zaman dulu, dari zaman Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Dawud alaihissalam, sampai Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan dikatakan Nabi Allah Adam ini Abul Bashar. Nabi Adam ini bapaknya semua manusia. Asal semua manusia. Dan Rasul SAW dikatakan Sayyidil Bashar, pemimpin daripada semua manusia. Kenapa Bib? Karena ketika Allah katakan Lama khalaqtu aflak, kalau bukan karena Rasul, Allah katakan dalam satu hadis qudsi tadi, Allah enggak jadikan seluruh alam semesta ini. Qul a'udzu birabbil falak, disuruh kita ini berlindung, meminta pertolongan. Dalam bentuk apa Bib? Di akhirat nanti. Semua di akhirat nanti. Allah sudah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, idza zulzilatil ardu." Nanti itu di akhirat, yaumul Jum'ah, setelah kiamat. Nah, terus di sana kita melihat syafaat Nabi Muhammad SAW, lentera yang akan menerangi hidup kita sampai di akhirat nanti, sampai dakhalal jannah, masuk ke surga nanti. Anur, cahaya kebesaran Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kita ini menjadi orang bahagia, ya, nggak susah. Nggak boleh orang itu membuat orang susah. Kenapa? Karena yang bisa memudahkan, menyusahkan, membuat orang itu segala merasakan apa dalam hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab kesalahan kita sendiri.
kita menjadi susah. Karena apa dosa yang kita perbuat, Allah beri hukuman di akhirat itu. Nah, tapi jika kita ya selama di dunia selalu mengingat wajah Rasulullah, ingat bayangkan wajah Nabi. Gimana ngerti wajahnya Habib? Orang nggak pernah ngelihat. Lah kan baca maulid itu di sana menceritakan tentang rupa Rasul. Diceritakan sahabat, diceritakan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini ngerti benar-benar wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka sahabat ketika memandang wajah Nabi itu nggak pernah berpaling. Dan nggak bisa berpaling ketika melihat wajah Rasul. Bawaannya ngelihat aja. Bahasanya melongo. Begitu. Saking apa? Saking kebesaran nur, cahaya, sir. Daripada rahasia Allah. Yang Allah berikan kecintaan Allah di diri Nabi Muhammad SAW. Dikatakan 70 orang paling kuat. Karena Dawud alaihissalam, orang yang seperti Nabi Allah Dawud itu 70, masih lebih kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu segede itu ya. Itu bulan bisa muter-muter, itu bulan jatuh ke tangan Rasulullah. Dan Nabi pernah membelah itu bulan yang sampai sekarang ada bekas belahan itu bulan. Maka kita ini hidup ya, kita hidup yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan kita di akhirat nanti bagaimana. Berserah kepada Allah. Tawakal, berserah kepada Allah. Pertama orang itu mengerti ia untuk hakikatnya menjadi seorang bertakwa, yang orang ini dikatakan rajin dalam mengerjakan sholat, ia berserah kepada Allah. Belajar berserah kepada Allah. Orang akan mendapatkan keridhaan Allah. Pertama begitu. Terus akan memiliki khasyah. Dia akan takut. Dia akan takut kepada Allah. Akan takut mulai ngerti Allah dan terus takut kepada Allah. Dan apa? Ta'ah. Akan melaksanakan yang Allah perintahkan. Teruslah dia menjadi ahlut tuqa. Pertama dia tawakal, berserah diri kepada Allah. Terus ia akan memiliki khauf, ta'ah. Akan takut kepada Allah atau khasyah itu. Terus dia akan menjadi orang ahlut tuqa. Akan hidup di hatinya selalu Al-Quran dan As-Sunnah. Akan mengerti habaib zuriyah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ngerti itu. Jadi orang dikatakan dia mengenali zuriyah Rasulullah karena ia salat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan karamallahu wajhahu radhiyallahu an, syarat untuk kita ini benar-benar mencintai ahlul bait Nabi ada 27 syarat. Syarat yang pertama ini ada 27 syarat. Syarat yang pertama ini ma'rifatullah, orang yang salat. Maka kebanyakan kiai Sarip kalau muda-muda ini Habib juga masih belum begitu faham masalah mahabbah itu. Itu biasanya orang-orang yang udah alim. Ya, karena syarat nomor satu yang paling gampang aja ma'rifah. Nah, itulah kebesaran untuk kita ini melihat hakikatul takwa. Bagaimana sih bentuk orang takwa ini? Orang yang di hatinya hidup itu ta'ah, ketaatan kepada Allah. Dan ngerti bahwasanya itu termasuk kita menjadi orang yang berhasil di dunia di akhirat ini. Termasuk itu kebesaran Nabi Muhammad SAW. Karena Allah memberikan keridhaannya melalui Rasul. Ya, kita meminta apa kepada Allah lantaran Nabi Muhammad SAW. Kita hidup mau menjadi orang yang minal wara'in, orang minaz zahidin, orang yang zuhud segala macam ya, untuk dilihat Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan senyum Nabi Muhammad SAW. Beruntung orang yang di akhirat nanti mendapat kebesaran Nabi SAW dengan dengan melihat kebesaran wajah Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan nggak akan pernah dilupakan. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mengatakan, andai kata aku ya Allah kau masukkan surga, sedang di surga nggak ada Rasul, nggak usah masuk surga. Habib Ali nggak mau masuk ke dalam surga kalau dalam surga nggak melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ahli salawat kepada Nabi. Allah golongkan kita orang yang cinta kepada Nabi. Yang seperti mana Rasul katakan, man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, faqad ahabbani, Rasul mengatakan, maka kita mencintai Nabi, mendapatkan kecintaan Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa orang itu dicinta Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang berkumpul dengan Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW di surga. Nah, dikatakan terus kita bisa meminum. Bayangkan itu ya, kelezatan luar biasa. Seteguk air di Ghaut. Di Ghaut ini telaga Firdaus.
di surga Nabi SAW. Di situ Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu anhuma, itu apa mereka mandi di sana. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan. Orang yang nanti disebutkan itu sampai cintanya kepada Nabi akan insyaallah kita meminum seteguk air di telaga Ghaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.